minimal kalaupun tidak ada perhatian ieu kormi biasa ngajengkeun tadi akan ka pagioman sok sanaos-sanaos bagian tapi kan beliau sudah luar biasa tadi aya tuh Pak. Ieu hiji pertanyaan anu memang kada ngabuka we. Waduh kabuka. Kada ngabuka. Kade. tapi tidak akan dalam rangka milad Yayasan Jidris Assalam ke-28 bersama Yayasan Bakti Pendekar Pencak Silat Indonesia menggelar diskusi terkait keberadaan budaya pencak silat, khususnya senam silat Indonesia yang harus dijaga, lebih dikenal di masyarakat serta bisa masuk di dunia pendidikan. Maksudnya sekarang minimal kalaupun tidak ada perhatian ieu kormi biasa ngajengkeun tadi akan ka pagioman sok sanaos-sanaos mereka abaikan ini. Ya, abaikan ini nggak penting. Ini tapi maaf saya bukan di sini. Pada saat itu saya udah ditawarin untuk di negara lain, Pak. Itu satu di negara lain ditawarin. Saya untuk pindah ke negara lain. Fasilitas segala macam siapa nih? Saya ada saksinya itu dari orang yang sekarang diisi. Salah seorang guru besar dari perguruan pencak silat dengan saya. Pintar nanti kalau kita pindah ke sana, saya ikut aja. Segala fasilitas, anak sekolah, rumah. Tapi sedang menjawab antara IPSI dengan pendekar kan. Nah kalau kita dengan ada jawaban IPSI dengan pendekar itu sudah terjawab. Kalau IPSI ada anggarannya, kalau pendekar tidak ada anggaran. Mudah-mudahan kormi nanti meureun kitu nya kan. Nah, kan itu tanggung jawab semua. Jadi kita nggak mengharapkan itu, Pak. Ya. Nggak mengharapkan itu ya. Itu juga kalau diperjuangkan terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi sekali. Saya minta sedikit aja dari Pak Dewan, dari Dinas Pendidikan, untuk rekomendasi aja Pak. Rekomendasi untuk diwajibkan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tasikmalaya untuk dipelajari senam silat Indonesia. Oke. Gitu aja. Nggak muluk-muluk. Nah, saya nampak hadir di kegiatan tersebut anggota DPRD Kota Tasikmalaya, perwakilan dari Kormi Kota Tasikmalaya, serta para tamu undangan lainnya. Makin Kamaludin sebagai Ketua DPD Pendekar Kota Tasikmalaya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk menaikkan program-program pendekar. Yang pertama gregeteun gitu ya, karena sudah bagus dari pendekar itu programnya sudah bagus ya tentang senam silat. Cuma kenapa tidak naik-naik? Karena saya baru untuk jadi ketua DPD Pendekar Kota Tasik baru 5 bulanan ya. Intinya ini gerakan awal saya dengan teman-teman, karena pengurus saya itu tidak hanya orang Paguron. Yang tadi itu ada dosen STIA, ada dosen Unsil. Kita untuk diracik supaya cepat gitu, program-program kita itu cepat. Karena dituntut untuk membesarkan nama pendekar diawali dari Kota Tasikmalaya. Makanya diawali dari Kota Tasikmalaya, diawali dari yayasan sendiri. Karena biar pede, yayasan sendiri pun sudah. Nanti kita akan mulai menyebar ke Kota Tasik. Seperti itu. Sangat ironis, seperti pepatah, untuk menghancurkan sebuah negara, hancurkan budayanya. Ya, nah, tugas kami adalah menjaga budaya itu. Luar biasa. Pertahanan ada polisi, ada tentara. Untuk mengurus keamanan negara. Untuk budaya sana. Masyarakat
bahwa kita di sini bertanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan budaya pencaksilat Indonesia. Sebab apa? Mereka yang tidak peduli. Contoh tidak pedulinya apa? Mana pernah ada dibikin nggak kurikulumnya ini? Banyak orang-orang. Komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah dalam tanda kutip atau leading sektornya, sehingga bukan hanya keinginan tapi memelihara tanggung jawab budaya yang dimiliki oleh kita, apapun pertahanan perang, Ceraku Abri dan sebagainya. Nah, pertahanan budaya para pendekar dan orang-orang yang punya kecintaan terhadap budaya. Saya kira ini yang penting Pak dipastikan ke Pak Imad. Apakah mungkin juga Pak Imad, Kormi dalam itu bisa merekomendasikan atau juga menyampaikan gagasan-gagasan yang tumbuh dari para pendekar untuk dijadikan sebuah kurikulum khususnya Tasik, sehingga pertemuan hari ini yang dihadiri oleh Pak Hilman Pak Imad menjadi kekuatan awal bahwa milad ke-28 Yayasan Jidris melahirkan rekomendasi bisakah senam silat menjadi bagian dari kurikulum itu Pak Hilman. Mereka dalam hal ini betul apa yang menjadi bagian daripada dari senam silat itu sendiri. Sebenarnya saya miris dengan kejadian sekarang. Di kota Tasik ini sudah terbit perda keolahragaan. Tetapi di sini tidak menyinggung dalam isi perda itu. Saya kemudian waktu hearingnya juga saya ikut. Ini tidak tersinggung. Apa sebenarnya yang dimunculkan dalam sistem keolahragaan di kota Tasik itu? Itu satu. Yang kedua, saya miris juga. Mungkin ibu-ibu juga pada tahu sekarang apa yang disebut dengan senam jabar juara, senam poco-poco. Ini yang harus yang saya miris. Bukan berarti kita menampikan, itu juga sama kebudayaan kita, budaya Indonesia. Tetapi itu betapa masifnya. Sehingga maaflah, sekarang pun seperti halnya Kormi. Ketika bicara Kormi dan ketika bicara Kormi, ini bagaikan bumi dan langit lah. Kalau dari segi pembinaan, Kormi sekarang pembinaannya untuk menuju Porda itu 7,5 miliar kan, anggaran dari APBD, ya kan, Pak Dewan? Sementara Kormi kemarin 100 acan 50 juta menghadapi Porprov yang memberangkatkan 113 atlet dan ofisial. Tapi berhasil ya? Alhamdulillah kita ranking 17, sementara Kormi ranking 23. Jadi itu kabaca ku Abi Mekah pencaksilat di Kormi ku hate lain duit eta luar biasa. Ini kan menarik ya. Kormi saya terus terangkan, saya harus terus terang baru dengar dan saya tanya barusan kapan Kormi di kota Tasik? Udah 2 tahun katanya kan. Berarti sebetulnya kalau 2 tahun saya masih di Komisi 4 sebetulnya. Tapi ini kan mungkin silaturahminya yang kurang gitu. Nah, ini yang menjadi catatan saya ini untuk tadi kan berbicara di senam silatnya, ini suatu hal yang perlu kita kembangkan bersama, kita dukung bersama sesuai kapasitasnya. Mungkin kalau Kang Haji sebagai pendekar ya mengembangkan bagaimana senam silat, bagaimana pencak silat sesuai kapasitas dan kemampuan seorang pendekar. Acep Hilman MBA sebagai Bendahara DPD Pendekar menambahkan bahwa dengan diskusi seperti yang dilaksanakan bisa menjadi salah satu sikap untuk senam silat masuk ke sistem pendidikan. Antara dewan dengan eksekutifnya belum connect gitu ya kelihatannya. Tapi saya kira dengan melalui diskusi seperti ini dan menghadirkan dari berbagai pihak, legislatifnya ada, eksekutifnya ada, kemudian dari yang lain dari Kormi ada, mudah-mudahan ini jadi satu sikap untuk memasukkan khususnya senam silat itu kepada sistem pendidikan. Dan nampak ketidakhadiran dari kepala dinas pendidikan sendiri ya. Iya. Sebetulnya itu kan kita sebagai pendekar, saya kira dinas pendidikan itu leading sektornya ya, untuk bagaimana pencak silat ini masuk kepada sebuah sistem. Ya
kalau dikatakan sedikit kecewa, kita kecewa lah kan seperti itu ya. Tapi diskusi ini bukan diskusi yang terakhir, ada diskusi-diskusi lanjutan ke depannya. Mudah-mudahan kepala dinas bisa hadir dengan kita bersama-sama. Atur nuhun. Ini kan menarik ya. Kormi saya terus terangkan, saya harus terus terang baru dengar dan saya tanya barusan, kapan Kormi di Kota Tasik? Udah 2 tahun katanya kan. Haji Muhammad Arifin Soleh sebagai Ketua Umum Pendekar menyampaikan bahwa senam silat itu sudah sampai ke Istana Negara, akan tetapi untuk di daerah sendiri belum begitu dikenal. Oleh karena itu, berharap kedepannya dalam senam silat pemerintahan bisa ikut terlibat. Hasil daripada diskusi sekarang itu sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Dari anggota dewan sendiri, dari Kormi kebetulan hadir, itu sangat memahami apa yang saya maksud dan apa yang saya inginkan. Jadi apa yang saya maksud, apa yang saya inginkan, apa saya khawatiran bila mana untuk kedepannya seperti apa. Nah, lalu yang menjadi target dan pencapaian sejauh ini sudah apa sih? Pencapaian kita senam silat Indonesia khususnya udah sampai ke Istana Negara, udah sampai Istana Negara kita. Nah, kita kembali lagi ke daerah, kita belum bisa melaksanakan itu karena belum kita ada koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, terutama belum dilibatkannya pemerintah. Nah, untuk sekarang dimulai dengan langkah awal, mungkin bisa kita dilibatkan dengan pemerintah dari rekomendasi dewan mungkin, terus dari rekomendasi kepala dinas pendidikan, rekomendasi kepala dinas disbud Parpora mungkin bisa kita sampai ke wali kotanya. Kalau di sini misalnya wali kota sebagai pemerintah setempat tidak ada kepedulian, ya kita tidak akan mungkin seperti itu, ya tidak apa-apa. Contohnya kenapa misalnya kita mengatakan itu audiensi juga sangat susah kan dengan Pak Wali itu, bagaimana harusnya gitu kan, ya kita tidak bisa memaksakan, kita mah bukan organisasi yang untuk memaksa orang lain gitu. Justru kita harus memberikan contoh kepada mereka, atasan atau bawahan, bahwa kita organisasi perkumpulan pendekar itu benar-benar murni pendekar gitu. Kalaupun tidak terjadi misalnya seperti apa yang diharapkan sebagai pendekar, itu mah resiko nanti kekhawatiran saya, kenapa diabaikan, kenapa tidak dihiraukan, kenapa tidak ditanggapi, ya itu resikonya kan. Resikonya apa? Itu pendekar-pendekar kan ada yang pendekar yang bersatu dengan ormas, LSM, dengan preman, dengan bodyguard. Jangan salahkan pendekar itu. Kenapa pendekar itu tidak dirawat, tidak dididik gitu. Nah, kita tugasnya itu mendidik, merawat dan mengarahkan. Demikian Alek MNP TV melaporkan.